Teori tentang latihan ini seperti saja untuk menambahkan jadi yang sudah ada ya, kita pasti sudah tahu tujuan, indikasi atau kontraindikasi untuk dilakukan latihan gerak seni. Range of motion, kalau range of motion itu kan rentang of motion itu gerakan ya. Jadi kalau mau nyebut itu biasanya ROM exercises ya, jadi latihan kita akan memberikan latihan tentang gerak sendi pada pasien, sejauh mana sendi-sendi pasien akan kita rentangkan, sejauh mana itu. Kalau kita secara normalnya, secara fisiologis, sendi-sendi kita ini kan ya kita bisa pakai pergerakannya, ada yang bisa diputar, ada yang hanya bisa ditekuk misalnya, ada yang misalnya diregangkan bisa mencapai maksimal, peregangannya sampai ini, ada yang cuma misalnya peregangannya cuma hanya 90 derajat ataupun misalnya 45 derajat. Nah, itu namanya rentang. Nah, ada beberapa kondisi yang mungkin sudah kalian baca indikasi ataupun kontraindikasi. Yang indikasinya itu ada kondisi-kondisi pasien yang mengalami gangguan ya pada rentang gerak. Kalau tadi rentang gerak ini secara fisiologis ya kita punya gitu. Nah, kita untuk perawat itu kan memberikan asal keperawatan sesuai dengan kebutuhan dasar pasien. Nah, pasien-pasien yang misalnya mengalami gangguan pada rentang geraknya akan berisiko berpotensi untuk mengalami gangguan, misalnya nanti berisiko outcome akhirnya itu berisiko mengalami gangguan mobilisasi. Bisa saja yang secara jangka pendeknya bisa terjadi otot-ototnya itu menjadi lemah, atau misalnya otot menjadi kaku, sendi-sendi bisa kaku. Nah, itu kan akan mempengaruhi amilasi dan juga mobilisasi pada pasien. Oleh itu kita berusaha untuk mengembalikan ke fungsi fisiologisnya, ya, fungsi normal itu. Walaupun di sini prinsipnya ya, untuk dilakukan latihan tentang gerak sendi ini itu nggak boleh dipaksakan. Artinya sesuai dengan batas toleransi pasien. Kalau misalnya kamu mau memfleksikan, fleksi apa? Tahu ya. Kalau misalnya kamu mau memfleksikan sendi di pergelangan telapak tangan, misalnya, tadi pasien cuma mampu segini. Harusnya kita misalnya pasien mampu segini, dia udah segini. Sakit dong, sakit gitu. Coba ditambah ya. Jangan seperti itu. Jadi lakukanlah sesuai dengan batas kemampuan pasien, batas toleransi pasien ya. Prinsip selanjutnya itu adalah lakukanlah 1 kali sehari, minimal tiap gerakan kurang lebih tiap gerakan itu adalah 8 kali. Misalnya mau melakukan fleksi di daerah siku di daerah 1, 2 sampai 8 kali. Terus lakukan secara perlahan dan bertahap. Jangan kemudian banyak cepat. Ya nanti jangan bukannya relax. Kan dari tujuannya untuk bisa merilekskan otot juga, nanti malah pegel pasiennya ya. Di samping itu kan pasien mungkin ada beberapa yang sudah mengalami kontraktur, agar tidak terjadi lebih lagi kontrakturnya, maka kita akan lakukan. Mungkin pasien bisa pernah misalnya lihat pasien yang kondisinya klasik ya, misalnya dia lagi depresi. Nah, itu untuk mencegah ini kita bisa lakukan. Sejauh mana pasien bisa masuk seperti itu. Kita lakukan, nggak perlu dipaksa tadi ya. Lalu setiap kali melakukan tindakan, observasi respon dari pasien. Tanyakan, bisa kalian tanyakan secara verbal ataupun dari non verbal. Di pasien kalau sakit biasanya apa gambarnya? Meringis gitu ya. Ada nggak yang sakit tertawa gitu ya? Ya. Jadi meringis, itu mungkin respon itu yang bisa kalian observasi sepanjang kalian melakukan tindakan ini ya. Kalau di bukumu indikasinya apa saja deh? Ada. Terus jawabanmu apa tadi? Oh nggak ada.
Apa? Kalau Jadi mau stroke udah pasien tirak baring lama. gerak baring lama. Ada lagi? Nambahin? Buat diagnosis masalah ada masalah di otak atau sendi. Ada masalah di otak dan sendi. Ada lagi? Nah, peradangan. Peradangan gimana? Oke, ya. Indikasi pertama, mungkin bukan indikasi, saya bicara kontraindikasi aja dulu ya. Nanti kalau kamu bicara kontraindikasi, kita bicara kontraindikasi, kamu akan tahu indikasi. Bentar. Sebenarnya secara garis besarnya gitu ya, indikasi untuk pasien-pasien tidak jadi bicara kontraindikasi. Indikasi pasien-pasien untuk dilakukan pelatihan tentang gerak sendi ini ya pasien-pasien yang mengalami gangguan di gerakan-gerakan sendi. Whatever kondisinya, kondisi apapun gitu yang menyebabkan pasien-pasien mengalami gangguan ataupun mengalami keterbatasan dalam latihan gerak sendi bisa kita lakukan. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, misalnya pada pasien-pasien yang fraktur gitu. Pada pasien-pasien fraktur mengalami keterbatasan, mengalami gangguan, bisa ditemukan fraktur di daerah humerus ya. Pasti akan terjadi gangguan juga dia dalam tentang gerak sendinya. Kita mau lakukan ini pasien terjadi keterbatasan. Tetapi kalau fraktur ini belum distabilkan ya, itu nggak boleh kalian lakukan latihan ROS. Ya, jadi kalau sudah distabilkan, kalau misalnya mau melatih, jadi yang di sini distabilkan dulu kondisinya. Kalau mau melatih sendi di daerah yang nggak patah, disilakan. Ya seperti itu. Nanti kalau sudah kalian kan belajar tentang fisiologi penyembuhan tulang, kapan dia mengalami union gitu ya, mengalami penyatuan. Nah, nanti kalau sudah itu, kamu boleh lakukan dilatih secara bertahap, perlahan dan bertahap seperti itu. Sama juga dengan tadi dislokasi sendi misalnya ya. Nah, ini juga nggak boleh ada pasien dislokasi sendi ya. Terus tiba-tiba kamu, ini biar ini enggak. No. Kalau belum direduksi, jangan dilakukan. Lakukan dulu direduksi, ditolong dulu, baru boleh secara perlahan dan bertahap kalian lakukan. Ya, pasien-pasien dengan peradangan yang akut, misalnya terjadi bengkak, betender, ditunggu dulu juga. Biarkan peradangannya mereda, baru dilakukan. Misalnya ada peradangan di sendi pergelangan tangan, misalnya bengkak nih. Itu kalau digerakkan sakit, ditambah digerakkan nanti menambah bengkak. Nah, menambah proses peradangannya menjadi lebih lama nanti ujung-ujungnya. Jadi yang di situ biarin dulu aja. Tindakan pengobatan dulu, obati dulu untuk peradangan. Yang lain-lain bisa kamu lakukan, bisa dipahami di sini. Terus pada pasien-pasien dengan kelemahan ataupun kelumpuhan anggota gerak, itu perlu kita latih. Karena apa? Karena kalau tidak kita latih, yang seperti kalian sampaikan, bisa berisiko terjadinya kekakuan otot, kontraktur. Nanti pasien mau jalan bingung seperti apa, nggak bisa kaku, nggak bisa digerakkan. Gimana? Mau kita beraktivitas butuh sendi-sendi kita bergerak. Mau makan pun butuh untuk misalnya memasukkan makan butuh, jadi butuh untuk fleksi, ekstensi dari anggota gerak kita. Tapi kalau misalnya karena lama kelalaian, seperti seorang perawat lama di imobilisasi atau tidak baru terus dalam jangka waktu lama tidak dilatih, terus kaku mau makan, gimana nih? Nggak bisa. Itu ya. Jadi kelemahan, kelumpuhan pasien dengan bed rest jangka waktu yang panjang itu dilakukan. Atau pada biasanya pasien-pasien yang bed rest jangka waktu yang panjang, bisa pada pasien-pasien dengan di ICU yang mengalami penurunan kesadaran. Nah itu bisa deh kalian latih untuk dilakukan latihan rehabilitasi. Pasien-pasien dengan pasca operasi yang disiapkan nanti untuk melakukan mobilisasi
Sebelum mobilisasi boleh kalian lakukan dulu RPM, baru nanti secara bertahap dilatih untuk mobilisasi. Ya. Lalu ROM ini dibagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua, ada ROM aktif, ada ROM pasif. Sesuai namanya saja, kalau aktif pasien mampu melakukan sendiri. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi kalau kelemahan, kelumpuhan biasanya kita memerlukannya adalah ROM pasif ya. Kalau ROM aktif biasanya adalah pasien-pasien yang mungkin dia bed rest lama tapi nggak tahu cara untuk menggerakkan sendi-sendinya gitu ya. Kalian menjadi seorang perawat, menjadi instruktur. Pak duduk, atau misalnya kalau pasien bisa berdiri, ya nggak apa-apa, suruh berdiri. Ya Pak, gerakkan yuk, ikuti gerakan saya. Nah, pasien melakukan sendiri. Kalian cuma untuk instruktur saja, gitu ya. Hanya menjadi seorang instruktur saja, dilatih, kalian hitung 1, 2, 3. Nah, biasanya tidak itu nanti minta pasien besok bisa dilakukan sendiri Pak. Atau misalnya ini kamu misalnya mengevaluasi apakah pasien sudah melakukan atau tidak. Kalau ROM pasif dibantu oleh perawat atau tenaga kesehatan. Jadi yang melakukan itu adalah perawat atau tenaga kesehatan yang membantu latihan tentang gerak sendiri. Nah, di konteks ini nanti saya hanya akan mengajarkan yang ROM pasif. Karena begitu kalau misalnya nih saya ajarkan misalnya ada kita mau melatih di joint di sendi pergelangan tangan, latih untuk ROM pasifnya pasien ya. Fleksi ekstensi 1, 2. Nah, kalau ke pasien kalau dia kan kamu tinggal dia Pak gerakin sama, maksudnya kamu tinggal. Jadi walaupun hanya dipraktekkan untuk ROM pasif saja, saya yakin kamu akan bisa melakukan untuk ROM pasif ya. Lalu selain untuk ROM aktif, ROM pasif yang pada pasien tadi gerakan-gerakannya sudah kalian tahu semua ya. Fleksi apa defleksi? Terus lawannya apa? Terus apa lagi gerakannya? Terus ya itu dan gini. Sebenarnya ini mudah ya. Kamu lihat gitu, sendi-sendi kalian, sendi-sendi di tangan gitu ya. Ada di bahu, ada di siku, ada di pergelangan tangan, ada di jari-jari. Gitu ya. Nah, kamu kalau mau melatih gitu, ya siku kan kepala bisa difleksi, bisa ekstensi. Ya latihlah itu. Pasien kalian gitu ya. Kemudian bahu gitu ya, bahu juga bisa diregangkan secara maksimal ya. Ini itu ya latihlah itu pasien itu bisa dilokasikan, pergelangan tangan juga bisa dilokasikan. Lihat itu nanti apa sih yang mau saya lakukan. Coba kalau kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri. Oh iya ya, ini bisa berarti ya saya harus lakukan juga nih pasien tadi mengembalikan ke fungsi fisiologis seperti itu. Nanti saya harapkan kalian melakukannya secara berurutan. Artinya gini, sebenarnya nggak prinsip juga ya. Kalaupun kalian lupa gitu ya, terus oh iya kelupaan ini belum dan kalian pengen misalnya sudah di tangan gitu ya, terus pindah ke kaki, terus habis itu oh kok tadi belum ya, mungkin kan nggak puas kalian, terus kamu balik lagi ke tangan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa deh, nggak prinsip gitu, tapi gitu ya, selesaikanlah dulu satu area menurut saya. Kalau tangan ya tangan dulu gitu, baru mau ke kaki, karena terkadang kalau saya jadi pasien gitu ya, lihat terus diatur oleh perawat gitu, terus sudah kaki balik lagi, ya apaan sih bolak-balik dalam hati ya, kan nggak, dalam hati kan akan memiliki judgement gitu, judgement tanpa ada perawat ini, oh nggak profesional banget bolak-balik seperti ini gitu ya. Walaupun nanti gerakan di tangan nggak runtut nggak apa-apa, maksud saya misalnya saya ajarkan siku dulu, kalian mau memulai di pergelangan tangan dulu nggak apa-apa gitu, tapi selesaikanlah dulu satu area itu gitu ya. Nanti kalau misalnya mau melatih ekstremitas yang bagian atau sisi tubuh yang ekstra atau kanan, diselesaikan dulu kanan, baru berpindah gitu. Jangan udah
Sini Pak, saya pindah terbalik lagi. Nah itu terkesan sangat tidak profesional ya. Jadi seperti itu saja. Masalah gerak hanya mau apa dulu, kalau tangan ya selesaikan dulu, tidak masalah. Tapi kalau sudah move ke kaki ya jangan bolak-balik. Hanya itu aja pesan saya gitu ya. Terus sendi-sendi yang bisa kita latih ya, selain tangan, selain kaki, itu bisa juga kepala dan leher. Kamu misalnya ya lebih seperti kesembuhannya ya, badannya gitu ya, misalnya banyak banget pegel nggak? Tiduran terus pegel nggak? Pegel. Pasti juga seperti itu juga gitu ya. Cuman kan mereka tidak mampu, misalnya kalau dia kelemahan ini nggak ngerti gitu harus seperti itu, dia mau bergerak aja susah karena ada kelemahan itu. Nah itu tentunya kita latih, bisa meningkatkan sirkulasi juga. Tadi kan salah satu tujuan untuk dilakukan from itu adalah meningkatkan sirkulasi. Nah kalau di kepala Dek, saran saya kalau kalian melakukan from di daerah kepala, pastikan tidak ada cedera kepala atau sarung kepala, tidak ada cedera leher. Ya nggak perlu ditanya ke pasien, Pak ada cedera kepala nggak, ada cedera leher nggak? Kamu bisa lihat di rekam medisnya aja ya. Gitu. Kalau pasien ini setting pasien di rumah sakit, kamu bisa lihat rekam medisnya. Lalu pastikan hemodinamik pasien stabil. Tanda-tanda hemodinamik stabil ya vital sign-nya dalam kondisi yang baik. Dan pasien tidak mengeluhkan nyeri hebat atau pusing. Kalau misalnya pasien pusing, nyeri, better-than yang kepala, skip langsung saja ke ekstremitas. Seperti itu ya. Atau pada pasien-pasien waspadai itu ya, trauma kepala, cedera servikal gitu ya, atau misalnya ada dislokasi di daerah leher gitu ya, atau daerah-daerah vertebra yang lain, itu juga bisa berpengaruh ya di daerah-daerah vertikal. Dan pada pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intracranial, ya itu waspadai. Tanda-tandanya pusing sampai kepala menggigit, kemudian mual, muntah. Nah itu juga perlu dilakukan seperti itu pada pasien-pasien. Itu ya untuk kepala dong, maksud saya untuk kepala nggak perlu, kamu bisa lakukan di sendi-sendi yang di kaki dan di leher. Itu saja sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk pengantar ROM, disilakan. Sambil disiapkan siapa yang mau jadi relawan. Apa kamu ngantuk? Semangat banget loh. Ya, silakan, boleh. Silakan tidur sini. Oh, sudah lari. Tidur deh. Ini sebenarnya apa kamu tidur? Kalau udah tidur kita tinggal ya? Ya, tinggal dulu. Tutup, klip tutup. Sangat perhatian. Kok gak senyum? Cekimit. Tapi nyelimutinnya nggak jangan gitu juga mas, gitu ya. Gak ikhlas. Selimut ya. Pura-puranya pasien. Ada Pantes. pegel enak nih, bednya kan bed yang keras. Mulai ya. Namanya siapa Mbak? Bella. Bella usia 50 tahun ya. Ya nggak apa-apa, Bella usia 50 tahun, dia mengalami kelemahan di satu sisi bagian kanan dan belum dilakukan tindakan latihan rentang gerak sendi ini, dan kalian nanti jadi perawat akan melakukan latihan ini seperti itu ya. Sebelum dimulai biasanya apa ngapain Dek?
Rekam medis, cuci tangan, menyampaikan. Terus memang cek rekam medis itu bayangan kalian ngapain? Cek rekam medis apa yang dicek? Riwayat. Tadi ada keterangan keterangan atau tanda vital. Terus apa lagi? Hah? Apa? Nomor rekam medis, nama pasien buat ngecek identitas. Identitas. Terus? Udah. Udah ya nggak apa-apa. Udah Bu gitu. Sudah, Bu. Yang sini, sisi sini. Idem. Nah, idem paling gampang memang ya, cepet. Ya, jadi saya harapkan kalian mengerti ya. Setiap kali kalian mau apapun ya, praktikum apapun gitu, jangan hanya cuman dihafalkan. Tapi setidaknya kalian tahu kenapa saya harus mengecek rekam medis. Ya, jadi jangan cuma dremimi, saya telah melakukan atau mengecek rekam medis, tapi nggak tahu sebenarnya ngapain sih gue harus ngecek rekam medis kayak gitu ya. Tadi memeriksa progres atau kondisi pasien saat itu. Kondisi pasien itu kan bisa berubah ya, dynamic gitu, dinamis gitu ya. Jam ini misalnya kamu shift siang gitu ya, pagi apa sih yang terjadi pada pasien? Mungkin kemarin kamu menemukan pasien kondisinya misalnya hemodinamiknya stabil gitu. Pas kamu baca laporan pagi, kok terjadi misalnya ada gangguan hemodinamik pada pasien, kan kondisi pasien itu dinamis. Jadi itu memastikan kondisi pasien pada saat here and now gitu ya. Pengkajian itu adalah saat ini dan sekarang gitu ya. Apa sih yang terjadi pada pasien ini? Lalu setelah itu betul untuk memastikan pasien ini benar atau tidak yang akan kita lakukan intervensi atau kita berikan intervensi atau tindakan apa yang akan kita berikan pada pasien, memastikan itu ya. Lalu mungkin juga namanya juga pengkajian itu adalah sarana untuk kalian mengenal pasien. Mungkin pertama kali mungkin kan nggak tahu dulu kondisinya Bu Bella ini seperti apa gitu, karena saya baru aja masuk misalnya, atau ini pertama kali saya atau Bu Bellanya yang mungkin baru pertama kali masuk ke rumah sakit gitu ya. Kan di IGD mungkin sudah ada pengkajian apa yang sebenarnya terjadi pada pasien. Nah itu jadi kamu nggak blank deh ya. Jadi kayak kamu sudah tahu dulu gitu, kayak kelasmu gitu ya, kamu tahu, kamu selidiki dulu kayak apa sih Bu Bella itu, sehingga ketika kamu memberikan asuhan keperawatan itu ya spesifik untuk beliau gitu ya. Nah, jadi itu tujuan dari mengecek apa tadi? Rekam medis. Ya malah lupa tadi ya. Dosen memang rasanya. Habis itu setelah mengecek, kamu memastikan kamu siap ya secara fisik maupun mental ya. Lalu kalian bisa melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan dengan berapa langkah, Dek? 6 ya. Lakukan itu dengan benar. Lalu kamu siap ke pasiennya. Seperti biasa, kalau setiap kali mau melakukan tindakan apapun, selalu jelaskan tujuan ke pasien dan minta agreement ya, inform consent ya kalau ininya, apakah pasien bersedia atau tidak. Jangan jojo datang, Bu Bella ya, pasiennya nanti bingung ya. Itu ya. Jadi datang ke pasien, perkenalkan diri kalian ya. Selamat siang, benar ini dengan Bu Bella? Betul. Bisa disebutkan Bu tanggal lahirnya? 4 Oktober tahun berapa ya waktu itu? 2005. 2005. Ya itu udah 80-an deh. 70. Cucunya berarti ya. Ya, saya cuma untuk itu memastikan benar pasien nggak, karena mungkin ada Bella A, Bella B, Bella C, Bella negara gitu kan, tahu gitu. Jadi kamu harus memastikan, kan nggak tahu nanti yang bisa main kan biasanya tanggal lahir. Oh iya, gitu. Oh iya benar Bella ini gitu. Kalau misalnya pasiennya terjadi penurunan kesadaran, ya make sure aja dari rekam medisnya dengan nomor RM-nya benar enggak. Kan nggak bisa nanya kamu ke pasiennya gitu ya, tinggal cek aja gelang identitinya ya. Kalau sudah tadi ya benar dengan Ibu Bella gitu ya, tanggal lahir berapa, menyebut pertama kali langsung menyebut dengan Ibu Bella, karena kamu sudah tahu ketika membaca rekam medis itu juga bisa meningkatkan harga diri pasien deh. Gitu. Wah,
kok bisa kenal ya masnya yang ganteng itu ya masa bagi Mas yang Ati. sudah Mas yang Daino. yang ngasih selimut Atin. kan kok bisa ya masnya ini yang ganteng kan pasien senang itu bisa meningkatkan kesehatan juga kan pada pasiennya gitu ya, hormon-hormon ya yang ini meningkat ya, endorfin gitu bisa meningkat. Oke Ibu, perkenalkan ya, saya Anti, perawat dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini nanti saya akan melatih otot-otot yang ada di kepala, yang di tangan, dan juga di kaki. Karena ini kan Ibu mengalami kelelahan, sehingga agar nanti bisa pulih, bisa digunakan kembali, kita akan melatih. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan itu ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai ya. Nah, kemudian jaga privasi ya. Tutup tirai. Kalau misalnya pasien berada di ruang VIP, kalian cukup tutup pintu ruang kamarnya. Tapi kalau beberapa pasien tetap kalian pertahankan untuk tutup tirainya ya. Kadang kan kepo gitu ya, pasien sebelahnya ngapain sih itu gitu ya, di sana lagi disuntik atau apa kan. Jadi itu jaga privasi pasien ya biar nyaman. Kalau sudah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini, kita akan mulai ya Bu ya. Kemudian kalian akan mulai, misalnya kalian sudah cek tadi vital sign-nya tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan rom di daerah kepala, kalian mulai di daerah kepala. Oh iya, sebelum itu pastikan posisi kalian ergonomis juga gitu ya. Misalnya kan ada pasien-pasien dengan risiko jatuh itu biasanya bednya itu diturunkan ya. Ini kan bisa di set ya, di set up ketinggian dari tempat tidur. Kalau terlalu pendek dia nanti kamu malah bisa robek begini. Kayak gini terus ya selama berapa, mungkin ya satu kali bisa pijat. Nanti kalau banyak pasien terus bertahun-tahun kamu kerja gitu ya, nanti pensiun kamu bungkuk ya. Jadi lindungilah diri kalian juga, itu salah satu juga menjaga keamanan dan keselamatan diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan ya. Setting dulu posisi nyaman, karena mungkin kalau ada yang tinggi posisi nyamannya juga akan berbeda seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Ibu saya mulai, nanti kalau sakit Ibu bisa sampaikan ke saya. Kamu bisa pegang misalnya satu tangan di kepala, satu tangan di dagu. Jangan di sini ya. Dendam tangan. Mas enggak ya, Mas. Kita lakukan fleksi terlebih dahulu. Satu, dia jadi enggak usah. Lumayan kamu. Enggak usah nih. Biar saya aja. Udah berapa kali? 4. Harusnya berapa kali? 8 kali. Biasanya udah berapa kali? Bukan itu deh. Terus ya itu misunderstanding ya. Habis itu kita bisa lakukan ini tadi fleksi, lalu kita lakukan ekstensi. 1. Kamu nggak usah bantu beneran jadi saya ya. Tenang aja, nanti tak ganti loh kamu peran. Ya, yang pasien mau dilakukan rompasi malah dianya sudah ini sendiri, terus saya gini aja deh om. Ya enggak sih Saya gitu. remaja Bu. Remaja ya, bayangkan Mas Ali. Mulai ya, ekstensi 2. Tuh kan begitu. Kayaknya saya memang bukan pawangnya sih. Diam aja, lemes aja, lemes, bus. Ya, bismillah. Nah, ekstensi 1, 2, ya, dan 3, ya, itu ya. Fleksi, ekstensi. Lalu kita lakukan fleksi lateral. Boleh yang kanan dulu ataupun yang kiri dulu. 1, 2, 3. Sakit Bu? 4 dan seterusnya sampai 8 kali. Ya. Kalau pasien misalnya dia bisa
duduk, terus dia bisa melakukan rom aktif, bisa kalian minta duduk dan lakukan sendiri latih. Yuk Bu, ikuti ya gerakan saya. Yuk Bu, nunduk yuk Bu. 1, 2, ya, 3. Nah, kemudian yuk Bu, sudah 8 kali, kemudian lakukan gerakan ekstensi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian fleksi lateral ya, lateral kiri, fleksi lateral kanan juga 8 kali. Kemudian bisa minta lakukan rotasi. Ya, kalau misalnya pasien bisa mampu melakukan itu rom aktif, tapi kalau pada rom pasif biasanya tidak disertai dengan rotasi daerah. Ya. Nah, setelah itu, setelah selesai kepala, kita berpindah ke tangan. Tadi tangan ada beberapa titik sendi. Sendi itu kan pertemuan ya antar tulang gitu ya. Ada bahu, ada apa nih namanya, siku, ada pergelangan tangan, ada jari. Ya. Saya akan mulai di siku dulu. Kamu mau mulai yang mana? Silakan. Tapi saya mau mulai yang siku dulu. Diam aja ya, lemes dek, ya lemes, kayak kurang makan itu loh. Kamu kebanyakan makan ini. Kamu bisa pegang nih di daerah sikunya. Kita akan lakukan fleksi dan ekstensi. Yang satu kamu bisa pegang di area pergelangan tangannya. 1. Ini apa? Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Sampai 8 kali. Ya. Setelah itu, diam ya Dek, nggak usah dibantu ya Dek, lemes saja. Kamu bisa lakukan rotasi di daerah siku. Nih, ya. Tetap kamu pegang di daerah sikunya, lalu dengan tanganmu yang satu, dingin banget nih. Kamu bisa lakukan ini. Pegang. Ya, ini rotasi daerah siku. Ya, bisa rotasi secara internal, bisa mau eksternal. Oke, siku selesai. Kita berpindah ke bahu ya. Di bahu kita bisa lakukan gerakan, lemes saja ya Dek. Ekstensi, hiperekstensi. Sampai sejauh mana? Sakit Bu? Dia suruh lemes, ya nggak lemes malah kakinya. Ekstensi, hiperekstensi, fleksi. Ya. Ekstensi, hiperekstensi, fleksi. Ini bahu. Ya. Terus kemudian kamu juga masih di bahu, bisa lakukan rotasi bahu juga. Kalau tadi rotasi siku, sekarang rotasi bahu. Ya. Kalau rom aktif pasien bisa gerakannya dalam keluar. Kalau ini cukup gerakan seperti ini saja. Ya. Nah, setelah itu abduksi, adduksi. Abduksi, ya. Abduksi yang ada kol-kolahnya menjauh. Sejauh mana pasien mampu? Kalau di sini sudah nyeri, ya nggak usah kamu tarik sampai sini. Ya, nyeri Mbak. Pasien ingin cerewet, ya enggak gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi abduksi sejauh mana? Abduksi. Lalu posisi pronasi kita buka seperti ini, supinasi. Ya. Pronasi, supinasi. Ya, oke, bahu sudah. Kita berpindah ke pergelangan tangan. Ya, ini sama, ada gerakan. Kamu bisa pegang di sini, kamu bisa pegang jari-jarinya. Ada pasien fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Ya, bisa. Sampai sejauh mana? Kalau pasien nggak bisa sampai hiperekstensi, ya nggak usah dipaksakan. Seperti itu ya. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Ya. Kemudian bisa kalian lakukan juga rotasi di daerah pergelangan tangan. Ke dalam, bisa juga keluar. Ya, kayak nari seperti itu. Lalu kalian bisa lakukan
gerakan fleksi lateral gitu ya. Untuk pergelangan tangan. Lalu setelah itu di daerah apa nih, jari. Jarinya kan kita juga secara normal bisa seperti ini. Misalnya ada kaku-kaku di daerah jari, kalau bisa letakkan atau bisa kalian angkat, silakan. Nah, kalian bisa lakukan ini. Ya, fleksi, ekstensi. Ya, kok bisa dingin banget. Fleksi, ekstensi. Ya. Setelah itu bisa kalian lakukan gerakan abduksi dan adduksi. Bisa ada dua metode untuk jari. Abduksi misalnya kalian regangkan seperti ini, kemudian adduksi bisa kalian tekatkan jari kalian. Abduksi, adduksi. Ada beberapa pasien yang kaku banget gitu ya, sehingga kita masukin itu susah. Begitu ini udah abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Ada juga yang misalnya memakai metode adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, 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 adduksi, abduksi, adduksi. Ada dua cara, silakan kalian mau memilih yang mana, seperti itu. Lalu gerakan terakhir untuk di jari itu adalah oposisi, kayak orang berzikir ya. Dekatkan ini. Oke, ini untuk tangan. Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi sebelum kita berpindah ke area ekstremitas bawah? Ibu, ya disampaikan. Misalkan dilakukan registration tapi pasiennya tuh di infus, Enggak apa-apa. Kan infus tuh kalau dulu kan dulu zaman ancient ya, itu pakainya jarum ya. Sekarang kan jarumnya dilepas deh. Maksudnya itu cuma selang aja. Jadi nggak masalah, masih bisa untuk mobile. Nggak apa-apa. Aman. Dan lagian infus nggak ya jarum nih ya, yang venanya Bu Anti kelihatan gitu ya. Biasanya kan akan infus itu adalah dibeli vena-vena yang besar. Jarang lah orang infus tuh sampai pergelangan ini. Jarang deh, pasti dipilih di sini. Pasti akan cuma sampai di sini saja untuk ini. Tapi nggak apa-apa, itu aman sekali. Kalaupun melewati juga aman cuman gini aman. Mandi aja aman, dalam. di sini Ya nggak apa-apa, aman-aman saja. Makanya kali, kalaupun melewati nggak masalah juga. Pasien infus apa nggak makan? Nah sama, ini nanti sama kayak di tangan, ada jari, ada pergelangan kaki, ada lutut dan juga ada paha. Ya, jadi itu yang akan kita latih ya. Mohon maaf Mbak, bisa dibuka ya? Saya buka ya. Kaos kaki. Biar dilihat, biar bisa kelihatan. Kamu lemes optimalku. Satu aja. Senang ya. Satu aja ya. Kita mulai ya. Misalnya ini posisikan kalian gitu ya secara ergonomis, posisi kuda-kuda, buka kaki, jadi itu nggak usah yang gini juga ya, posisi ini. Lalu kalau misalnya mau megang pasien, mau melatih, misalnya mau mengekstensikan ataupun mau memfleksikan ya, itu mulai dari bawah. Jangan gini deh. Kalau gini tumpuan kalian itu di sini, itu nanti akan sakit seperti itu ya. Jadi misalnya kalian bisa pegang, misalnya saya mau memfleksikan lutut ya, pegang lutut, pegang daerah pergelangan kaki dipegang, masukkan di sini ya. Enak nggak? Ekonomis nggak? Kamu sudah rasakan belum bahwa tumpuan kalian itu ada di sini? Baru kamu bisa lakukan. Tapi kalau nanti tumpuannya di sini itu pasti sakit. Pulang-pulang kamu pijet, terus gajimu habis untuk pijet. Ini flex. Maaf ya. Kita mulai. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Seperti itu ya. Nanti setelah itu bisa juga kamu misalnya fleksi, kamu lanjutkan hiperfleksi, yang sakit nggak? Misalnya seperti itu.
Kamu lemes aja ya, coba ya. Fleksi, hiperfleksi, kemudian baru ya. Fleksi, hiperfleksi, baru kamu ekstensikan 8 kali seperti itu ya. Lalu setelah itu, setelah di lutut, kalian bisa lakukan ekstensi dan hiperekstensi untuk daerah paha. Lemes saja ya, Dek. Sakit nggak, Bu? Sakit? Kalau sakit langsung Sampai otak Ya. Sakit? Sampai itu. Berapa kali, Dek? Ekstensi, hiperekstensi. Ya, sakit. Ya, kalau sakit ya udah sampai sini. kepala. Ya, sampai kepala kalau fleksibel ya. Setelah itu kalian bisa lakukan gerakan abduksi, 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 abduksi. Abduksi, abduksi, Lemes saja ya. abduksi, abduksi. Terus kalau kalian mau ini Kepalanya. juga bisa lakukan rotasi. Tapi walaupun di paha, walaupun di paha megangnya Oh, dia terus tetap pulang-pulang tidur gitu ya. Habis itu kalian lakukan di pergelangan kaki ya. Sudah lutut sudah, paha sudah. paha sudah, lalu pergelangan kaki. Sama, Dek, kita bisa lakukan fleksi, ekstensi ya. Fleksi, ekstensi. Lalu kita bisa lakukan fleksi lateral, fleksi lateral. Lalu kita bisa lakukan rotasi atau inversi ya. Rotasi internal, rotasi eksternal. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 8 gitu ya. Terus lagi 1, 2, 8. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pergelangan kaki. Lalu jari juga sama. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Mungkin nanti kalau pasiennya kaku mungkin bisa bilang, aduh Mbak gitu ya. Nah, itu ya sejauh mana. Lalu habis itu bisa kalian lakukan gerakan abduksi, 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 abduksi. Itu udah selesai pada pasiennya. Kamu bisa kalau mau melatih sisi yang sana, pasang high trail, kemudian pindah. Nggak perlu dari sini. Nanti sama kamu akan kamu yang akan sakit gitu ya. Malah kamu nanti jadinya gitu ya masih nol misalnya. Lalu masih mengalami kelemahan di satu sisi di kanan gitu. Tapi pasien tampak relax misalnya seperti itu. Baru tanda tangan kalian. Satu lagi ya dia mungkin salah satu ini bukan untuk tujuan untuk dilakukan ROM, tapi ketika kalian melakukan ROM itu juga bisa sekaligus kalian memeriksa kekuatan otot pasien. Kalian bisa tahu kadang itu ya kalau kita lakukan kan ini bisa aja kamu lakukan seperti ini. Bu, genggam yuk tangan saya. Dia mampu enggak? Gitu ya. Kalau misalnya dia mampu menggenggam biasanya kan ada kekuatan ototnya. Seberapa jauh kalau dia memang genggamnya kencang dan dia kekuatan ototnya makin baik. Tapi kalau nggak mampu, Bu, enggak, Bu, nggak bisa. Coba yang sini. Oh, yang sini bisa misalnya. Nah, atau misalnya kamu bisa pastikan, Bu, tahan ya, bisa nggak? Kalau pasien nggak bisa, berarti tidak kekuatan. Ya, itu sekaligus bisa untuk Mereka udah paham betul. Mereka kalau yang fisiologis nggak diurus, nggak didengerin, nyari khusus yang patologis. Bagian ngapain kalau yang fisiologis didengerin? Nah, gitu ya. Kalau kalian kan malah orang patologi dibilang normal. Kenapa ya? Oke. Terus kemudian teknik pemeriksaannya tangan kiri. Karena saya memeriksa dari sisi kanan ya Mam, telinga kanan, maka enaknya tangan kiri pegang daun telinga, tangan kanan ya masukin otoskop. Gak usah dibalik kayak gini, kayak gini kangelan lah, usahakan pola. Gak begini ya. Tapi Reza buat saksi ya, buat saksi. Saya lihat saja gitu ya. Ini masuk ke dalam menyesuaikan dengan, oh ya, ini kan keras ya.
Mungkin kalau yang merek lain sih kayak silikon atau karet itu lebih nyaman. Kalau ini Imam coba pegang, keras loh. Iya keras. Nah hati-hati kadang-kadang ke pasien itu jangan terlalu shock gitu ya. Langsung gitu ya pelan-pelan permisi Pak, pelan-pelan masuk ke dalam. Ntar masuk ke MAE itu kita nggak bisa langsung melihat langsung plong kayak gitu Mbak. Karena ini ya sempit kan. Jadi kita digeser-geser begini. Nah, untuk melihat sisi kanan kirinya, apakah tadi ada darah, nanah, inflamasi, bengkak apa enggak, ada serumen apa enggak. Nah, terus kalau bengkaknya parsial atau total, bengkaknya seberapa, ada kemerahan apa enggak, gitu ya. Terus ada semut, gajah di situ. Ya, permisi ya, Imam. Saya periksa dulu. Nah, ini melihat ada sakit ya. Oh ya, terus ada rambut, barangkali ada rambut atau bulu gitu ya. Nah, ini tadi Imam geli ya. Ini untuk masuk ke dalam sana itu kalian bisa ataupun tidak bisa. Kadang-kadang bisa melihat sampai membran timpani. Membran timpani itu gendang telinga. Itu perlu juga sampai dilihat. Kalau dalam keadaan patologis ya, terutama kalau pasien ada keluhan sampai pusing, terus telinganya kerasa penuh di dalam, posisinya tuh di dalam banget. Itu kecurigaan di membran timpani. Bahkan infeksinya tuh sampai ke sana kayak gitu. Nah, membran timpani dalam keadaan normal itu ya warnanya merah muda. Membran untuk MAE yang pinggirannya sini itu juga warnanya merah muda atau agak pink. Cuman karena ini sinarnya tuh kuning ya, sinarnya kuning. Jadi ya merah muda ketemu pink jadinya apa? Ya kayak gitulah ya, kayak gitu. Ntar kalian lihat sendiri. Gitu. Nah terus yang penting adalah kalian bisa saja setiap orang tuh warna merah mudanya agak beda-beda. Nah makanya yang penting kalian tuh tahu normal dulu sehingga tahu patologisnya. Nah kalau di situ ada warnanya yang agak berbeda, lebih merona dari yang lainnya, khas tanda apa? Inflamasi. Merahnya merona atau apa ya? Jreng kayak gitu apa? Ya semacam kayak gitu. Ada sebenarnya inflamasi. Reza, sini kamu berdiri. Saksi. Kamu lihat apa aja di sini? Sosial apa? Oh ya, ini ada lensanya nih. Saya lupa, ini ada lensanya. Jadi kalian jangan diputar kayak gini. Mau lihat apa? Ini lensanya tidak di sini begini ya. Apa kamu pegang sendiri Reza? Latihan ya. Tangannya di bawah dulu, pengen tangan. Kamu ngomong. Saya lihat apa aja. Ya. Kamu ngomong. Alon. Ada darah apa enggak? Darah? Terus, Nana? Terus, diam Bang. inflamasi, Kemerahan, warna membran, membran, warnanya apa? Nggak kelihatan. Ketutupan rambut sih. putih. Membran putih. Emangnya pocong apa? Apa lagi tidak? Rambut apa ya? Lembut itu apa namanya? Terus kacang hijau. Gak ada. Siksa kubur. Gak ada. Nah. Terus setelah itu jangan lupa periksa yang telinga kiri. Nah, karena ini pasien fisiologis, nggak ada keluhan, ya nggak ada apa-apa. Tapi pas ntar kalian ujian itu ya ngomong kalian patologisnya apa? Ada darah, ada nanah. Kalau kalian ngomong nggak ada apa-apa, terus dilakukan irigasi telinga, ya malah remedi. Wong dia nggak ada apa-apa, ya harusnya suruh pulang. Tapi 2 minggu lalu itu bermanfaat di belakang ini. Iya, kerasa pegel sakit. Karena apa? Aku dingin aja tapi sekarang udah. Ya, memang dalam beberapa kasus inflamasinya itu ya didiemin aja lama-lama sembuh sendiri. Terutama kalau yang biasa ngudek di kopok ya itu didiemin aja seminggu bisa sembuh dengan sendiri ya. Bisa seperti itu.
Tapi kita juga nggak tahu itu karena infeksi apa bukan. Ya, kalau sampai seminggu, 2 minggu sakit-sakit terusan, ya saya rasa perlu diperiksakan. Nggak tahu di dalamnya infeksi karena apa. Mungkin karena dikonekin pakai jari. Nah, ya kan? Ya akhirnya jadi itu lengkap. Ya saksinya nih, pasiennya kan saya nggak ngarang-ngarang loh ya. Sebenarnya kalian juga ngalamin lah ya, cuman ngomong, ya. Terus setelah itu saya ini merekayasa bahwa hasil pasien Pak ternyata ada darah di telinga. Bapak riwayat kecelakaan ya kemarin ya, di Bantal juga ada apa namanya darahnya gitu ya. Jadi di dalam ada darah yang mengering sehingga Bapak nanti perlu dilakukan irigasi telinga ya Pak. Saya terima kasih. Balik lagi ke sana. Siapa namanya? Mam. Gitu ya. Jadi kalian nanti kalau untuk ujian ya yang ada patologisnya itu entah ada darahnya atau ada nanahnya atau ada benda asingnya gitu ya. Terus sekarang kita mau beralih ke phantom. Nah, untuk phantom ada cara berbanyak. Kita kayaknya dasar phantom jadi mujur utara selatan. Ya, Bang, ini sama kita biasanya saya lupa utara selatan apa ya. Ini kan nggak harus pakai posisi tidur, boleh aja berdiri. Kalau berdiri toh orang lah ya, duduk lah ya, duduk sambil duduk. Kalau pada orang yang tidak mengalami cedera kepala itu sih kan nggak pusing ya. Kalau duduk nggak pusing sehingga dia malah lebih fleksibel, bisa kayak gini nih, bisa fleksibel. Nah tapi kalau pasiennya post KRL cedera kepala ya sangat memungkinkan dia ya vertigo, kepala pusing, muter-muter dan lain-lain ya. Sehingga pakai tiduran aja ya. Sehingga pakai tiduran aja karena tadi pasien post KRL. Terus sekarang Nata. Terus ini pasang Di sampingnya aja Pak, masuk ke dalam Pak. bawah telinga. Bawah telinga yang masuk. Ini taruh di bawah telinga. Kurang mepet ini. Jadi kalian tuh mepetnya sana. Tadi kan kepala miring gitu. Ya, ntar miringnya bisa dimiringin agak gini, tapi ini nggak bisa miring ya. Nah, miring kan, forehead. Terus ini, bang, terus NaCl atau apa ada apa gitu secukupnya. Kalau cukupnya berapa cc? 50 atau berapa? Ya tergantung kasusnya. Makanya tadi kita tetap lakukan pemeriksaan ini ya pakai otoskop. Kita bisa melihat seberapa banyak perdarahan di situ. Apakah darahnya juga kira-kira kayak nempelnya tuh raket banget, kayak perangko, kayak kalian lagi kangen-kangennya iya, lagi deket-deketnya gitu. Terus nanah misalnya, nanah apakah jumlahnya banyak apa enggak? Seberapa banyaknya? Nah, bisa saja setiap orang ya kalau di poli macam-macam, ada yang 5 menit selesai, ada 10 menit, ada yang nyampe 1 jam, ada yang terpaksa hari itu, terus pasien pulang nanti 3 hari kesini lagi. Bisa macam-macam, meskipun prinsipnya sama tuh kayak gini. Terus setelah itu kita pakai ini suntikan kebo. Pada dasarnya ini aslinya dulu ya kalau di buku cuma sekat aja ya, nggak ada selang kayak gini. Nah, ini saya mau modifikasi sendiri bilang kebo ini. Saya minta selang. Maksudnya gawe dewek kayak gini ya. Diakali. Orang model gitu. Nah diakali gitu ya. Terus kita ngambil ya secukupnya sesuai kebutuhan tadi hasil pemeriksaan kita. Ini karena buat praktikum ya cukup 1 spet aja. Nah setelah seperti ini, karena ini kita bukan invasif kayak nginfus, kayak injeksi, ada udara juga sebenarnya nggak apa-apa. Paling-paling kalau kita mau ngeluarin ini copot dulu aja. Nah di kayak gini, buang udaranya. Toh kalau misalnya kayak gini kita jadi dijangking udaranya ada di atas. Terus kita masukin ke dalam. Nah, Pak, seberapa sih dalamnya selang ini ke dalam? Aturannya, kalau sampai ke membran timpani, itu kira-kira dalamnya 1/4-nya falang distal dari pasien. Rumit apa sih Pak? Iya. Nah, kan angel ya. Jadi kira-kira dari badan ukur ini kesuwen ya Pak, berapa sini? Paling-paling selisihnya cuma berapa milimeter ya. Kira-kira kita pakai jari kita aja segini. Nah, kita batasin segini. Makanya kalau mau dari kopok itu jangan terlalu dalam, khawatirnya nyampe nembus anak ke apa membran timpani. Jadi kira-kira tuh segini, ya udah segini aja masuk, segini masuk.
nggak harus memaksakan masuk semua, nggak harus ya, jangan dipaksakan masuk semua. Beda sama masang NGT. NGT selang harus masuk semua ke lambung. Kateter urin harus masuk semua dulu ke VU, ntar baru ditarik ya, beda. Kalau ini jangan dipaksa masuk semua. Nah kalau udah masuk seperti ini, kita tetap pegangin pakai tangan kiri. Permisi Pak, siapa tadi? Pak Tarmin? Ya Mam, Imam Tarmin Nasution gitu. Permisi Pak Tarmin, ini saya akan melakukan irigasi telinga gitu Pak ya. Nanti mungkin rasanya kayak ya ada cairan yang masuk. Ini kalian pelan-pelan nanti akan ada. Nah ini akan atas sendirinya, akan atas sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa membran timpani itu juga membatasi telinga luar dengan telinga dalam. Jadi nggak mungkin bahwa cairan yang ada di sini masuk ke dalam sana terus ke tenggorokan, ketelan gitu, enggak gitu ya. Nah dia akan keluar pelan-pelan, jangan kayak ini serot kayak gitu ya, biar cepat selesai serot kayak gitu, pelan-pelan aja. Ini kayaknya bocor deh ke, nah, enggak ya? Soalnya ini habis, apa ketelan ya? Tenggorokan kayaknya Pak, tenggorokan Pak. Nah kesana dalam serot kayak gitu. Nah tadi hasil pemeriksaan waktu di awal kan kita udah kebayang, oh darahnya sebanyak segitu, atau nanahnya segitu, atau kotornya segitu. Kita lihat di sini. Seberapa banyak sih udah? Oh, kayaknya baru separuh deh. Pak, ini saya ambil cairan lagi ya, ambil cairan. Semprotin lagi, irigasi lagi. Kira-kira udah banyak yang keluar apa belum? Ambil lagi, semprot lagi. Mungkin sampai bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, tergantung kondisi pasien. Terus misalnya kita merasa sudah yakin, ini kayaknya udah banyak yang keluar deh Pak. Kita perlu periksa lagi pakai otoscope. Minta, karena ini pasiennya tidur kan susah ya. Nih kita minta bangunin deh, suruh duduk dulu sebentar. Nah, dipegangin, ya kan, bocor, dipegangin ya. Permisi Pak, saya periksa dulu. Nah, handuk, nah ini. Nah, tuh kan. Nah, diperiksa sama kayak tadi. Sama kayak tadi yang dilihat apanya? Darah. Terus nanah. Terus fermen. Nah, gitu ya. Oh, ternyata darah dan nanahnya masih kira-kira tinggal separuh nih Pak. Berarti lagi pakai yang tadi. Pasien diapain? Ditidurin lagi, ambil lagi, irigasi lagi. Ambil irigasi lagi. Nah, terus misalnya habis nganti suwe sudah nyampe 10 tindakan atau sampai setengah jam, kira-kira oh ternyata darah yang tadi kering itu menempelnya cukup keras di dalam. Kalian pernah luka? Pernah luka ya. Itu kalau darahnya kalau lukanya belum sembuh terus dikelotok, dipasang kelotok keluar darah apa enggak? Nah, itu kalau pada kasus yang membrannya itu mengalami luka karena tadi dikorek-korek kayak gitu ya, mengoreng di situ. Loh ternyata darah yang di situ itu memang keluar dari membran, bukan dari gegar otaknya, bukan dari jeda kepala. Maka di situ tuh nempel. Kalau nempel kan susah. Nanti pasien ditetesin pakai ada obat ya, mereknya apa ya saya lupa, Exoderil kalau nggak salah. Itu ada H2O2-nya, hidrogen peroksida, tapi kandungannya cukup rendah sih. Kalau di kulit, di tangan itu kalau pasien post KLL misalnya serala ke aspal gitu ya, kan ada batu-batu kerikil yang nempel di sini. Itu kalau nyebutin satu-satu nunggu nyampe kiamat nggak selesai. Disiram pakai hidrogen peroksida itu H2O2 itu, tapi cairan sangat korosif. Itu hati-hati dalam penggunaannya. Kalau udah disiram itu gembluduk tak tahu apa enggak ya? Gembluduk itu tahu berbuih dan itu sangat sakit di pasien, sangat sakit ya, apalagi itu di telinga ya. Tapi itu punya manfaatnya, yang ada di dalam itu jadi keluar. Nah kan jadi mempercepat ya. Itu sama dengan yang ditetes telinga, cuman kandungannya kecil gitu ya. Ya kita minta aja resep sama dokternya. Tuh, terus ditetesin, dok ini ada pasiennya kecurigaan darahnya tuh nempel nggak bisa keluar, tolong diresepin obat apalah terserah. Terus ditetesin, pasien mungkin suruh pulang dulu, semaput. Pasien suruh pulang nanti 2 hari atau besok kembali ke rumah sakit. Loh repot amat Pak? Iya karena untuk dilakukan tindakan 1 hari waktu itu belum tentu bisa juga. Nah jadi ada beberapa kasus yang bisa selesai di hari itu juga. Ada yang pasien suruh pulang dulu karena sulit kayak gitu ya, karena sulit suruh pulang besok sini lagi, bisa seperti itu.
setelah kita selesai kira-kira, oh ini sudah cukup banyak darah nanah yang keluar, kita periksa lagi, Pak, ayo udah cukup ini. Adapun darah yang ada di dalam itu udah minimalis, udah agak berkurang. Ini Bapak kembali lagi ke ruangan ya. Ini saya bereskan alat-alatnya. Besok Bapak dilakukan irigasi telinga lagi di poli sini. Jadi kalau pasien yang dari Bangsal, ini kita balik lagi ke Bangsal. Kita laporan di CPPM ya, catatan perkembangan pasien. CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Sekarang namanya kayak gitu. Ya rekam medis lah, namanya sama aja rekam medis. Ditulis bahwa besok pasien Tarmin jam 8 suruh balik lagi ke poli irigasi telinga. Ini balikin lagi ke Bangsal gitu. Oke, Pak Tarmin, terima kasih ya, semoga ini sumbatan di telinganya nanti segera teratasi. Ini Bapak kembali lagi ke Bangsal. Dokumentasi, saya perawatan telah melakukan irigasi telinga. Sebelum pemeriksaan ada darah, ada nanah. Selama tindakan pasien tidak ada kontraindikasi, nggak pusing, nggak mual, nggak muntah. Kalau terjadi kontraindikasi apa? Hentikan sementara. Pusing, mual, vertigo, hentikan sementara. Tidak ada kontraindikasi. Terus setelah pemeriksaan ada darah nanah sebagian keluar, terlihat di bengkok. Sebagian ada yang belum teratasi, masih ada di telinga. Rencana dilakukan irigasi telinga lagi besok jam 8 di poli. Tanda tangan tenang, dan subuh. Selesai kan? Saya sekarang mau review secara singkat aja. Pertama, lakukan pemeriksaan ya. Lihat, lihat ada apa saja. Semen, benda asing. Gitu. Kalau ada benda, terus kita lakukan irik. Siapin perlak, terus 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 diukur jempol masukin, terus Tekan pelan-pelan. pelan-pelan, terus sambil dilihat Keluar. ya. Terus kalau kurang Tambah lagi. irigasi lagi. Nah, sampai kira-kira agak banyak yang keluar. Terus Di atas kalau kita cek lagi, lihat apa? lihat adanya masih Darah yang ya. belum keluar. Nah, kalau sudah cukup bersih, dirasa sudah cukup, selesai. Dokumentasi, evaluasi dokumentasi. Bob rampung, betok. Ya. Kok bisa meriang dan ini? Ada yang mau mencoba? Kok kan PDT? Enggak ada, kayak gitu loh. Apa Eka? Itu istilahnya apa namanya? Berdendang itu Roma Irama. Ya, itu bisa kita kasih solusi pakai ini. Itu diserap cairannya. Cairan di dalam diserap begini. Nah, kalau kita dalam keadaan normal, yaitu kita nggak pusing, itu sih bisa kayak glek-glek kayak gini ya. Nah, lewat pasien tadi KLL kepalanya gojlok ya kan. Pasien dulu kayak gini. Nah, jadi pakai ini ya. Terus setelah itu, kalau ada tanda gejala infeksi yaitu adanya nanah, kita tambahkan tetes telinga. Nah, tetes telinga di sini namanya apa? Erlamisetin. Kandungannya kelamaan chloramphenicol. Kandungannya chloramphenicol. Dapat kita mereknya apa? Erlamisetin kelamaan. Isinya juga chloramphenicol ya. Ini dua-duanya tetes mata dan tetes telinga. Bapak-bapak, Dev, menyat, maju. Ini isinya apa nih, Dev? Penikol Pak. Phenicol. Ya penikol. Chloramphenicol. Chloramphenicol. Kalian udah masuk KMB. Nama-nama obat-obatan, ibu-ibu. Nama-nama obat-obatan kalian udah harus mulai dihafalin, harus semakin familiar. Antibiotik hampir bisa dipastikan semua pasien di rumah sakit penyakit apa aja hampir bisa dipastikan dapat antibiotik. Antibiotik golongannya ada banyak. Kalian hafalin, ada gentamicin, chloramphenicol, chlorpheniramine, bukan. Terus ada lagi ciprofloxacin, metronidazole, terus amoxicillin, ampicillin, banyak. Nah, ini
meskipun sama-sama antibiotik, tapi kalau yang ini untuk tetes mata, ini tetes teling, kandungannya beda. Nah, ini kalau tetes mata dia kloramfenikolnya 0,5%, tapi kalau yang ini kloram untuk telinga 1%. Sebenarnya kalau kandungannya sama kayak gini, itu bisa disyukur sih. Cuma jangan kebalik. Kalau tetes mata jangan dipakai, tetes telinga jangan dipakai buat tetes mata. Kalau tetes mata ini masih boleh selagi komposisinya masih sama. Karena apa? Kalau buat tetes mata langsung berinteraksi dengan organ dalam, yang kan mengalir ke dalam gitu ya, lebih parah gitu ya. Tapi kalau tetes telinga kan ntar dia obatnya juga menguap atau keluar kayak gitu ya. Tapi beberapa obat yang lain, terutama yang di mata, itu ada juga yang antibiotik plus antiinflamasi. Contohnya apa? Gentamicin ditambah dexamethasone. Nah, dexamethasone itu untuk antiinflamasi, sehingga kalau kalian beli tetes mata, terus matanya yang tadinya merahnya itu banyak, terus jadinya agak merahnya itu menghilang atau jadi sedikit, itu karena pembuluh darahnya mengkirut atau vasokonstriksi. Itu ya. Jadi bukan sembuh, tapi inflamasinya diatasi, gitu ya. Terus ini tetes telinga sesuai dengan penulisan yang ada di sini. 3 tetes 3 hingga 4 kali sehari. Setelah dilakukan irigasi tadi, tetes telinga ya, tes 3 tetes. Pak, nanti ini dibawa ke bangsal, teteskan sehari 3 kali ya Pak. Sekali tetes 3 tetes. Nah ingat gitu ya, ini tempat tambahannya begitu. Tapi ini dengan catatan yang atas adanya indikasi infeksi. Kalau nggak ada infeksi enggak. Gitu ya. Cukup sampai di sini.